schedule ya, maka di situ work interest itu kalian bagi D. Kan awalnya itu adalah jam, kan juga ke D, maka itu akan dalam harian jumlah ya, 6 pekerja dalam satu hari. Work per day, bukan work per jam. Oke. Nah, di sini kalian sebenarnya sudah dapat grafik penyambungan. Jadi ya sebenarnya ketika kalian sudah membuat result analisa alokasi ini, kalian bisa copy ini, kalian copy masukkan ke dalam kurva S. Jadi tidak bekerja 2 kali. Karena kalau kalian lihat di alokasi ini, itu kan kalian perlu memasukkan angka koefisien di daftar. Nah, sebenarnya cara cepatnya itu adalah kalian mengcopy dari sini. Kan di sini jauh sesuai dengan metode pekerjaan, pengukuran dan sebagainya. Berarti ini jatuhnya apa membacanya? Cara membacanya. Itu ya, oke. Jadi kemudian kita anggap untuk nanti kalian yang inputkan saja, maksimumnya itu kalian isi maksimum per hari itu atau maksimum pekerja dalam selama pekan tersebut itu berapa itu ya. Oke, nanti baru kalian akan perhitungan. Kemudian kita lakukan tracking terkait dengan ini masih minggu ke 5. Nah, pertemuan ketiga ya. Ketiga masuk kemana? 4. Oke. Nanti kan minggu ke-5 sudah revisi ya. Minggu depan masih Pak? Iya. Sudah siap aplikasi. Ready, semuanya ready. Timbangannya ready. Semen besok bisa nggak ready? Bisa pakai mati. Bisa melayani. Klik view, menu view, ya. Kemudian ada tabel. Di situ pilih tracking. Akan muncul seperti ini. Persen. Nah, silakan kalian isi terkait dengan actual start dan actual start saja. Silakan kalian isi ya per item tersebut atau kalian langsung persentase komplitnya. Kalian langsung 100% juga boleh. Akan menjadi seperti ini. Langsung auto. Oke. Nah, aktual cost-nya kalian tulis terkait dengan harganya ya. Itu kalian naikkan itu sebesar 5% dari total anggaran. Oke. Klik view tabel, kemudian tracking. Maka di situ kan muncul semua seperti ini, NA, persen-persen dan sebagainya. Ya. Nah, maka beritanya adalah kalian silakan isi berdasarkan kreasi kalian ya, terkait dengan progres per itemnya. Ya. Maksimum ada 100%. Nah, kemudian start dan finishnya juga bebas. Kalian boleh sama atau boleh berbeda. Beda. Iya, enggak ada. Pasti satu anak dengan yang lainnya pasti beda. Masa Keluarin dulu sama lah coba dari sini. Jadiin diagram biasanya. Oke. Katakan boleh 100% langsung di dalam completion ya. Kolom complete ini, persen complete. Boleh masuk 100. Maka akan semua menjadi 100. Nah, langsung gitu. Boleh. Ya,
Tetapi start dan finishnya kalian bisa atur sendiri atau aktual durasinya kalian ubah-ubah agar ada pembeda grafik antara yang lama yang berdasarkan baseline dengan yang baru. Aktual ini maksudnya di lapangannya. Aktual. Ya, Jadi yang 1 kilometer lebih cepat. Berarti itu nanti Yang beda satu ya sesuai antara yang satunya di di teks sama yang di report ini. Akan berbeda. Tapi misal yang diubah startnya aja itu finishnya akan menyesuaikan nggak? Ya, menyesuaikan durasi. Oh, berarti kalau salah satu diubah berarti otomatis menyesuaikan sendiri. Ya. Karena bentar, kemarin kalian sudah meng-save terkait dengan set baseline belum? Belum. Oke. Kita ini posisi masih awal ya. Kita masihkan posisi belum ada yang berubah start dan finishnya. Masih total 230 hari. Maka kalian silakan lakukan di project ya, menu project, kemudian set baseline, kemudian set baseline lagi akan muncul seperti ini. Oke, sekali lagi menu project, kemudian ada schedule, area schedule, kemudian set baseline, ya. Kemudian pilih set baseline lagi akan muncul seperti ini. Nah, silakan kalian set baseline itu taruh di baseline kosong atau cuma kata-kata baseline saja, agar menjadi baseline utama ya dari pekerjaan kalian atau master kalian. Sebelum ada perubahan percepatan, mungkin kalian mau alokasi tenaga kerja dan sebagainya. Tuh, ya. Jadi kalau misalkan saya cek di baseline itu kalian tidak sesuai dengan apa yang kurva S awal, maka itu bisa jadi kalian masih nge-shift ke dalam set baseline-nya itu ketika sudah berubah. Ya, itu berhati-hati. Jadi kuncinya set baseline itu adalah posisi masih master, belum ada yang delta AT. Hanya yang diisi adalah kode sensor, start dan finishnya tanggal durasi, semua berdasarkan total 230 hari, ya. Startnya tanggal 2 Januari dan finishnya di tanggal berapa kemarin? 23 Begitu. ya, itu masuk ke baseline ya. Kalau sudah kalian klik OK, maka akan sudah meng-save baseline. Buktinya dari mana Pak? Silakan kalian klik kanan pada area bar di sisi kanan ya. Bar start atau di breakdown itu kalian klik kanan akan muncul seperti ini. Kemudian show bar style, pilih yang baseline, akan muncul last shift yang tadi kalian. Sehingga akan muncul seperti ini. Ada 2 garis abu-abu dan merah. Abu dan biru. Oke, sudah muncul. Jadi klik kanan area baseline tadi baseline, kemudian show, kemudian di situ ada baseline, pilih baseline yang terakhir kalian klik tadi. Ya. Fungsinya apa? Di sini kalian ketika melakukan perubahan pada aktual start dan finish itu akan terbaca. Misalkan saya tadi naruh 100%, kemudian startnya saya berubah geser di tanggal 3, maka di sini akan ada 2 garis yang berbeda. Kalau kelihatan, saya lupa ke 5 atau 7. Ya, maka di situ akan ada 2 garis. Nah, garis abu-abu itu baseline atau master kalian, atau kurva S atau BWS ya, BCWS atau base cost work schedule. Jadi memang berdasarkan kontrak, schedule kontrak. Jadi dia paten, tidak boleh dirubah-rubah. Yang berubah adalah realisasinya. Ada mungkin kemunduran pekerja atau mungkin terlambat terkait material yang datang dan sebagainya. Tuh, ya. Nah, maka
maka akan muncul seperti itu. Nah, sekarang kalian lakukan analisa ya, bebas tadi ya, start dan aktual finishnya kalian acak-acak boleh. Yang penting baseline kalian sudah paten ya. Kemudian terkait dengan aktual cost silakan juga kalau ingin kalian acak-acak silakan ya. Fungsinya adalah di mana kalian nantinya mendapatkan grafik yang seperti ini. Ada pembeda antara garis putus-putus dengan garis yang biru. Garis biru itu adalah kurva S schedule yang tadi, ya, BCWS atau Viscous Work Schedule sesuai kontrak. Kemudian kita bandingkan dengan aktual, akan ada putus-putus yang berbeda, ya, itu. Oke, nah kita akan membuat report seperti ini, laporan akhir untuk realisasi semuanya terkait dengan biaya juga. Oke, caranya adalah kita masuk ke dalam report, menu report. Oke, menu report. Kemudian ada cost. Oh ya, sorry, tadi sudah dimasukkan belum? Untuk yang persentase progres 100% sudah. Tapi belum digeser. Oke, silakan geser dulu. Oh, digeser. Yang digeser adalah aktual start dan finish, boleh bebas diacak-acak ya. Biar ada pembeda. Atau kalian silakan apa aktual costnya kalian acak-acak juga boleh bebas. Cara merubahnya langsung di situ kan ada start, ada anak panah sampingnya ya. Ya kalian baca enggak salah. Yang penting lebih maju ya. Aktual Itu. Oh, lebih maju. Misalnya lebih mundur. Iya, kan ini terus oh ya sih iya sering tracking Atau finishnya lebih maju. table tracking itu tracking ya kayak gitu. Bisa diacak-acak. Jadi hari ini buat juga. Iya. Kalau kita petak-hati. nambah Bisa terlambat. Baseline ini kan Jadi merah gimana? yang klik yang show lah belum tambah tuh. Gak usah semua nggak apa-apa kan ya Pak ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, 3,5. Oke, 5 setengahnya. Oke, kita tadi klik area menu report ya. Report, kemudian pilih item cost, pilih cash flow. Akan muncul seperti ini. Anjay. Iya. Oke, silakan area ini kalian zoom out, kontrol ini dan sebagainya. Ya. Ini dihilangkan. Itu yang dekat show itu. Ini seperti kalian kalau di Excel, maka ini masih bisa kalian geser-geser semua. Baik itu item-item yang lainnya, kalian geser, kalian tata. Nah, cash flow ini jangan dihapus, fungsinya adalah untuk sebagai judul terkait dengan laporan tadi. Ya. Kalian atur, ya. Terkait yang seperti ini, yang samping ini dihapus saja namanya. Yang tulisan ini. Yang tulisan dicat. Putus-putus ini boleh kalian hapus. Kok bisa dihapus? backspace Harus dikeluarkan dulu. Ya. Terus. Kalau susah kalian cut aja, klik kanan kan boleh. Oke, pertama kita akan merubah judulnya ya. Kalian ubah ke laporan akhir. Nah, Pak kok nggak settle? Maka kalian pilih di situ seperti ada di Excel ya. Ada report design, sheet format dan sebagainya. Silakan kalian atur agar itu posisinya di tengah-tengah atau mungkin di situ terkait dengan warna. Silakan ya.
sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, itu yang betul. Cara apa? Turunin seret. Di zoom out dulu. Oke, terus Ya kalian geser seperti tabel itu. Mas. Oh digeser manual ke bawah. Iya, manual ke bawah, kalian tarik, kalian geser itu biasa. Kok bisa digeser? Oke. Oh iya. Besaran. Fontnya mana? Atur font. Oke, kalau sudah silakan kalian atur juga terkait dengan actual cost, baseline cost, remaining dan cost varian. Actual cost itu berdasarkan harga aktual kalian ya. Kemudian di situ ada baseline cost yang tadi berdasarkan kurva S ya, atau harga terkait dengan kontrak ya. Tuh. Kemudian di situ ada remaining cost dan cost varian. Nah, maka terkait dengan remaining cost itu adalah biaya sisa pekerjaan dari cost varian tersebut atau dari cost terkait dengan kurva S tadi atau kontrak gitu ya. Nah kemudian Pak, saya mau atur untuk nama dan lain sebagainya. Maka klik kanan, maka pilih show field list. Nah, maka di situ kalian bisa memilih apa yang ditampilkan. Apa Pak? Ya. Oke, saya ulangi lagi. Menu tabel ya, kita kan di sini akan melakukan import seperti ini. Ya kan ada transaksi, tidak hanya 3 saja. Sedangkan di MS Project kalian itu total 4 kan? Ya. Oke. Caranya mengatur agar diklik tabelnya dulu. Kemudian klik kanan, pilih show field list. Otomatis. Kemudian muncul di sisi kanan kan? Ya. Nah, maka di situ kalian pilih yang dicentang. Select field itu loh, kalian pilih. Yang dipilih adalah terkait dengan baseline cost jelas, misalkan kurva S ya. Kemudian di situ ada apa actual cost, kemudian ada apa remaining cost. Nah, cost varian itu tidak perlu digunakan. Pak, saya mau ngatur urutan kiri kanan urutannya, ya. Maka di situ kalian bisa gesernya di area yang segmen bawah ini. Ini bisa diacak-acak ini, ya. Maka itu kalau misalkan ini ditarik gerak ke bawah. Gacang apa? Maka urutannya adalah baseline cost sesuai dengan kurva S, kemudian remaining cost sisa pekerjaan, dan actual cost. Oke, maka di situ ada biaya kontrak, ya, biaya sisa pekerjaan, kemudian biaya aktual. Oke, tuh, Pak, kalau mau merubah kata-katanya hari ini, nah, maka di situ. Oke, jadi pilih area kotak ini, ya sisi kanan ini, klik kanan, kemudian klik setting, akan muncul seperti ini label. Bisa nggak? Bisa. Oke, ini kan ada banyak tiga tadi ya. Selain pas 3. Jadi itu klik kanan, pilih salah satu yang kalian mau ganti rename ya. Maka klik kanan kemudian klik setting, akan muncul label nama. Yaitu kalian tulis berdasarkan tadi, misalkan baseline maka apa harga kontrak atau biaya kontrak.
berubah di tabel kalian. Oh, ganti dong. Ya, maringin, namanya maringin, bukan mengganti. Oke. Kemudian berlaku untuk semua. Nah kemudian kalau misalkan kalian mau desain tabelnya pintu warna-warni, silakan pilih di tabel desain. Seperti kayak Excel kalian ada sendiri ya. Tuh, termasuk ukuran fontnya, kemudian posisinya, terus dan sebagainya, silakan bebas. Nah, tuh. Nah kemudian kita masuk ke grafik sekarang. Nah, di grafik itu kalian pilih ya. Ada yang pertama apa? Baseline cost. Atau kalau ya ada nggak baseline cost? Tidak ada, maka masuk ke kumulatif cost. Jika muncul grafiknya, ya dicetak. Kalau tidak dicetak dia tidak akan muncul. Yang dicetak cuma satu karena grafik kalian di sini kan cuma satu ya. Kumulatif aja berarti ya. Ya. Muncul grafiknya enggak? Oke. Kalau sudah muncul, maka kalian bisa menata itu terkait dengan format cat areanya, kalian warnai dan sebagainya silakan. Ya. Dengan cara tabel itu ya atau grafik itu klik kanan, kemudian apa format plot area itu adalah tentang fill atau borderline dan sebagainya kalian atur. Bebas ya, yang penting bentuknya kurang lebih bentuk seperti ini ya. Jadi warna, tebal dan sebagainya. Kemudian ada tulisan suara kontra ya, itu ya. Harus sesuai dengan apa yang ada di soal. Oke, Pak, kalau menambahkan kata seperti yang di bawah itu, ini kan di dalam soal itu kan di bawahnya ada keterangan tabel ya. Nah, maka cara menambahkannya adalah di klik report design ada text box. Kalian tulis saja misalkan kurva S. Maka itu seperti kalian di dalam Excel itu apa text box itu ya. Hampir sama seperti itu. Oke, kalau sudah ya kalian tata ya kan ada dua grafik ya. Kita ambil basic grafik yang pertama tadi ya. Kalian copy paste ke yang sebelahnya. Ctrl copy, kemudian Ctrl F. Ini pada biasanya. Kemudian kalian geser head to head ke kanan kiri seperti ini. Ini sebenarnya modelnya itu hampir sama kayak Excel atau Word ya. Jadi memang halaman ini itu untuk dilaporkan, di report, dicetak gitu. Oke. Kalau sudah, maka kita akan menampilkan terkait dengan field yang lainnya. Perbandingan grafiknya sudah di copy paste taruh sebelahnya ya. Kalau sudah kalian lakukan seperti tadi, klik kanan ya, kemudian pilih apa show with list. Nah, tadi yang dicetak apa tadi? Nah, sekarang tambahkan ke actual cost. Oke, sudah muncul. Maka silakan yang actual cost diberi pembeda seperti yang ada di dalam soal. Kalau actual cost yang putus-putus, warna yang lain. Hingga nanti ada seperti ini. Termasuk apa? Di sini ada tulisan keterangan garisnya, mana biaya kontra atau mana yang realisasi. Itu wajib ada ya. Karena itu berpengaruh dari nilai kalian ya. Sekali lagi semua sudah jelas terkait dengan apa finish dari tiap reportnya itu. Harus ada judul, hanya ada 3, kemudian ada perbandingan
jumlah atau grafik. Oke? Grafik kalian seperti ini enggak? Bentuknya juga apa? Terjun ke bawah. Karena pekerjaan kalian belum diisi semua. Kurang putus-putus. Oke? Udah? Pokoknya khusus dan ini. Oke. Ya. Pak, ini kenapa kok langsung total keseluruhan? Karena kalian ada beberapa tapi saya kelewat ya. Maka kalau laporan itu kan per week ya. Nah, maka kalian klik kanan tadi show list, maka select kategori yang paling atas ya. Kalian pilih time, Udah. kalian edit, maka di situ kan ada unit quarter. Ayo, Pak. Sekali lagi saya ulangi, pilih grafik bebas ya dari dua itu. Kita ambil yang paling kiri dulu, kayak master schedule kalian. Klik kanan, kemudian show list. Kemudian di situ ada select kategori, ya. Paling ujung kanan atas ini. Ya. Nah, ada time kan, di situ time ID name ya. Nah, kalian pilih yang time, kemudian edit akan muncul seperti ini, edit time scale. Ada nggak? Nah, maka kalian ganti quarter itu ke dalam week. Grafiknya akan lebih smooth. Oke. Nah, oke, muncul. Nah, berlaku untuk yang grafiknya realisasi pembandingan itu jika kalian coba maka dalam bentuk yang week agar grafiknya akan lebih terbaca. Oke, kalau sudah kita catat yang paling bawah, tabel yang bawah. Nah, tabel bawah ini sama banyak kan? Yang kita masukkan itu sama seperti yang dicetak yang judul di atas. Ada biaya kontrak, biaya sisa pekerjaan sama biaya aktual cost. Ya. Maka di situ kita tabel tadi klik kanan, tulis sama yang dicentang terkait dengan itu ya. Maka sesuai urutan, kalau kalian ingin masukkan ID maka akan muncul ID-nya, penomoran ID. Atau kalian mau memunculkan yang mana silakan. Yang penting adalah nama item pekerjaan ada, kemudian di situ ada apa, actual cost ya, kemudian di situ ada apa, baseline cost, ada nggak? Kalau tidak ada, maka di situ kan ada baseline, menu baseline, bukan custom. Kalau di custom jelas nggak ada. Ya, karena kita harus sesuai dengan yang sama di judul atas, biaya aktual, baseline, remaining cost, ya. Maka baseline di menu slide baseline, ya itu kan ada baseline cost ya. Kemudian ada apa lagi yang dimasukkan terkait dengan custom tadi yang aktual cost. Kemudian ada remaining cost ya, yang pekerjaan. Nah, maka akan sama enggak? Cara mengaturnya sama, kalian tinggal geser-geser yang sisi ini. Tinggal kalian geser urutannya, nama dulu apa-apa silakan. Oke. Jadi kalau sesuai urutan seharusnya nama baseline, remaining cost, baru actual cost. Oke. Harus kalian rename ya terkait dengan judulnya. Rename-nya sama dengan klik kanan ke setting label.
situ. Jadi nanti akan muncul seperti yang ada di dalam soal seperti ini. Kalau ingin menambahkan logo, boleh silakan. Maka kalian kalau punya logo, ya, J. maka di situ pilih Logo Jaya Maju Bersama. image ya, masukkan image terkait dengan logo. Akan seperti ini. Nanti kalian tambah. Mana namanya lagi? Nggak bisa. Oke, silakan kalian masuk ya. Oke, itu ya. Jadi silakan tugas kalian maksimal dikumpulkan di hari Minggu jam 4 sore. Tidak ada tambahan waktu. Jadi akan saya serahkan aplikasi ini. Yang dikumpulkan dalam bentuk File. file MS Project. Format filenya gimana? Ya ini lagi. Oh, Biayanya ini kan ikutin Saya kamu aku datang super belum. Ya kan baseline-nya kan seharusnya kalau bisa berubah, berarti kan nanti ada perubahan sebelum mau kamu si 100-nya jangan di 100-nya gitu ya, biar biayanya sama. Jadi nanti biaya beda. Kan baseline 100. cost itu satu. Jadi yang ya. Kemudian gimana? Yang 100 kita ngatur-ngatur report atau riset desain bukan ini. Yang kita itu yang ini coba misalkan di sini nggak mana tadi si tulisan atas mana tadi laporannya udah nomor ini atas lagi Nanti ada di situ. Ya, siap. Oke, jadi itu silakan tugasnya sudah ada sesuai dengan ketentuan pengumpulannya, ya. Kemudian terkait dengan baseline tadi. Jadi nilai baseline cost itu wajib sama sesuai dengan kontrak Iya, dan mengubah. ya. Kalau beda, maka kalian juga melakukan Jempol oleh ya, ya. Jadi